Assalamualaikum, halo, kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Masih bahas soal tes API dengan Python. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang testing API dengan Python, tapi metodenya itu GET dan penjelasan API awal-awalnya. Nah, kalau sekarang kita bakal nerusin pembahasannya dengan pembahasannya itu tentang tes API menggunakan metode post. Jadi kita bakal pakai atau kita bakal bahas yang ini. Metodenya itu create, jadi membuat sesuatu yang baru, atau kita bakal input, masukin ke sistemnya sesuatu yang baru. Misal kayak register sesuatu, misalnya kita mau sign up, bikin akun di mana gitu, itu dia metodenya pakai create. Nah, kalau kemarin kan kita pakai ini ya, kalau nggak salah kemarin itu untuk API-nya kita testing pakai request.in ya, kalau nggak salah kemarin pakai ini. Nah, untuk sekarang kayaknya ada yang bilang, bang, kayak kegampangan bang kalau pakai request. Oke, kita bikin yang agak sedikit lebih menantang. Kita pakai API-nya Trello. Teman-teman tahu Trello? Trello. Ya. Ya, Trello itu kita pakai biasanya buat manajemen apa ya? Manajemen project. Biasanya dipakai buat manajemen project di beberapa kerjaan gitu ya. Kalau aku sih nggak pakai, tapi dulu pernah pakai. Bentuknya Trello tuh kayak gini. Nah, kalau kita buka bakal ada kayak boardnya. Misalnya ya, kita kalau misalnya membuat board baru, ini ada create new board. Kita harus klik, terus kita kasih judulnya tes 1 gitu misal, terus create board. Nah, jadi deh boardnya kayak gitu. Nah, boardnya ini misalnya kita biasanya masukin ke kayak tugasnya apa, terus misalnya tugasnya apa gitu kan, tugas 1 misal gitu. Oke, di add card atau tambahin lagi udah. Nanti kalau misalnya ini udah selesai atau lagi dikerjain, pindahin ke sini gitu kan, nanti udah selesai pindahin ke sini. Dan biasanya di dalam Trello ini nggak cuma sendirian, tapi ada tim lain. Nah, itu penjelasan Trello intinya kayak gitu. Nah, tapi bisa aja, maksudnya bukan bisa aja, kita mau pakai API-nya si Trello. Jadi biar ketika kita buat sesuatu, kita merequest sesuatu dengan metode post, bisa kelihatan juga kalau di sini ada perubahan gitu. Jadi nggak ngemeng doang gitu kan. Jadi ada buktinya, oh di sini kalau misalnya kita nge-request ini nih, ternyata di aplikasi aslinya juga ada perubahan kayak gitu. Ini tadi secara manual kalau bikin board gini ya di Trello. Nah, kita mau pakai API Trello tuh gimana? Gini. Sebentar. Kalau mau pakai API Trello, kita harus masuk ke Trello API. Search aja di Google Trello API, ini udah ada. Oke. Ini dia paling atas, the Trello REST API. Nah, ini harus login dulu ya. Ini aku udah login pakai akun yang sama di sini. Nah, untuk pakai Trello API kita butuh namanya key sama apa yuk? Kita butuh key sama token. Fungsinya key sama token itu biasanya ya, karena ini aplikasi kan butuh login atau apa, dan dia itu credential, jadi kita butuh key sama token untuk masuk ke lingkungan kita yang mau kita pakai kayak gitu. Jadi bakal dengan key sama token itu kita bakal ngejalanin API-nya di akun si Uno testing 3 ini. Seperti itu. Ngambilnya gimana bang? Dapetin key sama tokennya. Kalau di dunia testing atau di dunia nyata, minta sama developernya, bang bagi key sama tokennya. Kalau misalnya pakai key atau token. Kalau misalnya enggak, kayaknya nggak mungkin sih.
pasti ada. Nah, ini kita cek guide-nya dulu di sini. Terus di sini ada get started building on Trello. Kita klik Trello API, API introduction. Nah, authentication and authorization, nya itu autentikasi sama authorization yang kita butuh. Trello app key, ini untuk key-nya. Klik, kita butuh persetujuan. Oke. Sebenarnya ini credential, orang-orang nggak boleh lihat, tapi karena ini untuk texting nggak apa-apa, lihat aja. Nah, kita dapat key-nya, ini harus kita catat. Oke, copy dulu deh, dulu di notepad. Oke, key-nya udah dapat. Terus kita butuh token, ini diklik token. Nah, mau testing. Oke, allow. Kita dapat tokennya, copy lagi, simpan baik-baik. Oke, key-nya udah dapat, token udah dapat. Dah, selesai. Klik, close. Dah, terus kita balik ke reference. Kita mau belajar testing API metode post. Kalau kemarin get, sekarang post. Kalau post itu membuat sesuatu kayak tadi nih. Kayak tadi kita buat, ini kan nge-create board ya. Di Trello tuh ada namanya board. Kita coba, kalau ini kan secara manual, kita coba create board dengan nembak API. Istilahnya nembak API. Iya, cara bikinnya kita cari dulu sini, di klik reference, kita cari di sini board. Ini enak, udah ada penjelasannya. Cari create board, ada nggak sini? Create board. Nah, ini nih, create board. Oke, create board. Ini URL-nya. Metodenya post ya. Kalau create sesuatu metodenya pasti post. Yang dibutuhin adalah key. Kita butuh key-nya, kita udah punya. Token, kita butuh token, kita udah punya tokennya. Dan name. Name itu nama board-nya. Jadi nama ini kan namanya test 1 tadi. Kita input sesukanya untuk name. Terus berarti gimana nih caranya? Kalau misalnya testingnya secara manual, atau kita buat nembak API-nya secara manual, kita testing pakai Postman seperti kemarin. Kalau gitu, kita cek ke bawah sini, kita butuh URL-nya dong. Nah, ini URL si Postman. Ini kita copy sampai habis. Oke. Copy. Di copy. Nah, buka Postman. Oke, ganti dulu deh pakai ini. Kita bikin address apa ya? Post method. Misal. Oke, post method berarti sininya post. URL-nya paste di sini. Oke, nah kalau di Postman, kalau metodenya post, dia langsung parameternya keluar. Ada key, token, nih. Key-nya kita punya. Ini karena ini contoh, ini kita hapus dulu, kita ganti key punya kita tadi. Copy, paste di sini. Ke tokennya juga pakai punya sendiri. Token. Name-nya ini kita isi. Misalnya tes via Postman. Oke, udah. Nih, URL berubah. Tinggal set. Dah. Statusnya oke. Ya, statusnya oke. JSON-nya, langsung udah ada nih responnya. ID-nya ini, name-nya tes via Postman, bla 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 bla. JSON udah panjang kayak gitu. Oke, ini ID kita simpen dulu ya. Kita butuh kayaknya. Kita bakal butuh ID. Sebentar. ID board.
Oke, ID boardnya udah di copy. Selanjutnya kita cek dulu nih, tes via Postman, katanya oke. Kita cek yuk di Trello-nya. Bim salah bim. Udah ada tes via Postman. Ajaib bukan? Jadi kita nembak API. Kalau ini kan tadi bikin secara manual, klik gitu kan, bikin create new board terus apa. Tapi kalau kita nembak via API lewat Postman, ini udah jadi boardnya tes via Postman. Nah bang, kalau misalnya via Python gimana? Nah kan kita mau belajar via Python, kita buka VS Code. Oke, kita buka VS Code. Nah, gaya-gayaan pakai CMD VS Code. Oke, udah gedein dikit, gedean nggak ya? Kita bikin file baru di folder yang sama kayak kemarin, post method.py. Oke, file baru post method.py. Oke, sekarang kita mulai bikin apanya? Mulai bikin scriptnya. Apa yang perlu diimport? Import request seperti kemarin, request pakai S. Apa lagi? Kita bikin URL. Alamat URL-nya apa? Kita cek tadi punya sih. Kalau API URL-nya itu kalau ini dari sini, kopinya sampai sini aja, boards. Kenapa? Karena dia jelasin di sini sampai board doang nih, create a board sampai board doang. Kopinya sampai board, HTTP-nya nih sampai board sini, udah simpan, paste di sini. Udah beres. Karena kan kita punya key sama token sama name, dan itu harus di input untuk dapetin. Jadi kalau kita nge-request tapi kita butuh key sama token sama name buat inputannya, buat dapetin responnya. Kita bikin variabel dulu. Kita samain namanya ya, sama di Postman namanya apa? Postman namanya query params. Query params berarti kita bikin nama query aja deh. Query sama dengan kita bentuknya butuh, kan bentuknya itu JSON ya, JavaScript Object Notation object. Kalau di Python berarti kita buat nyamainnya formatnya kita pakai yang namanya dictionary. Dia pakai kurung kurawal. Bang, dictionary itu apa? Coba baca lagi Python dasar atau cari lagi. Kita butuh, kalau dictionary maksudnya JSON itu punya key sama value. Key-nya key, ini key yang kita punya tadi ya, bentuk string. Key-nya yang tadi kita dapetin dari Trello, key-nya Trello, copy paste sini deh. Ini yang pertama, terus koma, enter aja lah biar enak. Terus kita butuh apa nih, token. Key-nya itu token, value-nya kita punya value-nya, copy paste di sini, udah, koma. Sama satu lagi, itu name. Name-nya apa bang? Bebas. Kita kasih nama string ya bentuknya ya. Kita kasih nama misalnya apa ya? Tes via Python. Ya, ini biar rapih, bikinin biar rapih. Oke, udah. Ini untuk query-nya udah punya. Sekarang kita bikin response seperti kemarin. Oke. Request titik, masukin kelas. Kemarin kelas itu get.
Sekarang kita butuh kelas, karena ini metodenya beda, bukan nge-read tapi nge-create. Kita butuh metodenya post. Sudah selesai. Buka kurung, masukin URL yang itu, koma, masukin paramnya, params sama dengan masukin query yang kita buat tadi, query. Udah kan kita nggak create nih. Kita coba ya, kita biasanya bakal print siapanya, response status code. Kalau status code-nya bentar, status code-nya di apa nih? Kalau 200 sukses, oke. Sukses. 200 berarti sukses. Terus kita mau nge-print apa lagi nih? Print isinya. Response.content. Ini bakal bentuknya agak acak-acakan kayak kemarin. Ada B segala macam apa-apa bla 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 gitu kan. Kalau kita mau bentuknya jadi JSON, kita butuh import satu library lagi, import si JSON, dan ini nggak perlu di pip install ya, karena emang udah built-in di Python-nya. Import JSON udah ada. Jadi ini kayaknya nggak bisa nih pakai kayak gini. Kita ganti dulu. JSON itu gimana sih? Kita bikin variabel namanya JSON response, kan itu response doang. Sekarang response-nya bentuk JSON kan. Nah, ini kasih nama cetak response code. Ini cetak JSON file, cetak JSON file. JSON respon, kita JSON titik loads, pakai S, loads, buka kurung, apa tuh, respons ini titik teks. Kita ambil teksnya dari respon. Udah. Nah, jadi yang kita print nanti adalah print JSON respon. Tes. Yoi. Udah. Kita coba run. Oke, 200 tandanya oke. Lihat, ini JSON-nya sudah bikin namanya tes via Python. Nah, kita cek dulu di Trello-nya jadi apa kagak gitu kan. Kita buka Trello, set. Nah, kan ada tes via Postman, tes via Python begitu. Nah bang, kalau emang tes kan harusnya ada pass apa fail. Nah, seperti biasa kita bikin pakai PyTest. Kita coba pakai PyTest bentuknya. Nah, ini di clear dulu ya. Kalau pakai PyTest gimana? Oke. Ini kita bikin file baru lagi. Ini post method, kita bikin file baru. Namanya tes post method.py. Ya, file baru. Kita import sama kayak tadi, request, import JSON, import PyTest. Kita mau testing PyTestnya, jadi kita butuh apa nih? Bikin fungsi dev test post. Ini ya. Lupa titik 2. Masuk devnya. Kita bikin apa? Copy aja deh dari sini deh ya. Ini URL-nya kita copy.
paste di sini gitu kan. Terus apa lagi, query-nya kita copy, masih sama kan query-nya ya, kasih spasi, jaga jarak lagi ppkm. Key-nya sama, tokennya sama, name-nya kita bikin yang baru, tes via PyTest. Oke, dah. Terus apalagi ini nggak enak nih, ini kurang tutup di sini aja deh. Oke, query-nya udah, copy apa lagi nih, respon request post ya. Oke, ini masukin lagi. Terus print-printan berarti nggak usah ya. Kita butuh berarti assertion sih apa aja, kodenya kita bikin dulu. Code sama dengan apa tadi, lupa. Code sama dengan response.status code, response status code udah. Terus berarti assert code sama dengan 2 kali. Dia kalau oke berarti 200. Apalagi, nah assertionnya harus lebih dari 1 nih. Kalau kode doang 200 kita nggak bisa pastiin ini isiannya benar apa enggak gitu kan. Selain itu kita butuh assert 1 lagi. Kayaknya kalau dilihat dari yang tadi itu, misalnya kita buka Postman gini ya, yang bisa dicek adalah apa ya, berarti name kali ya. Name-nya harus sama yang kita input. Jadi kita bikin name, kita mengambil value dari respon si JSON-nya. Gimana cara kita ngambil value ini, ngambil key-nya, ngambil value-nya, gimana caranya? Nah, caranya adalah pakai JSON sama JSON path. Pertama kita bikin dulu tadi, bikin JSON respon dulu, JSON response. Kita bikin JSON responnya tadi, JSON loads titik loads response titik text. Teksnya kita udah dapat, nanti bakal bantu kayak JSON kan. Tapi kita butuh ngambil namanya doang, ngambil name-nya doang. JSON, kita butuh import yang namanya JSON path. Buat teman-teman yang belum install JSON path, buka command prompt, di sini pip install JSON path, sambung semua, pip install JSON path, enter. Udah ada. Kalau belum ada dia bakal install, bakal download terus install. Kalau udah selesai itu, udah JSON-nya baru dimasukin, kayaknya butuh di restart deh code-nya. Jadi harus di restart dulu supaya pas di import JSON path ini bakal muncul. Kalau belum di restart si JSON path ini nggak bakal muncul kayak gitu. Oke, JSON path udah ada, kita pakai JSON path ya. Sekarang JSON path titik JSON path ya titik, terus buka kurung, di kita ambil datanya dari mana sih, JSON response, jadi ngambil dari yang ini. Oke, JSON response kita ambil koma, kita ketik key-nya itu apa tuh, key-nya itu apa tuh, kita cek intip dari Postman, name aja. Oke, name, kita mengambil name, terus berarti ini kita bikin jadi variabel baru namanya name sama dengan ini, kita assert di name harus sama dengan ini, dia harus sama dengan ini, stringnya harus persis sama. Oke, nah assertionnya betul dulu, dia harus oke, kodenya harus 200, lalu kalau jadi namanya harus sama, tes via PyTest. Oke, kita save dulu, terus kita jalanin PyTest. Pindah dulu ke belajar
cut udah tes API enter. Oke, terus kita PyTest bin v file apa ini? Tes post method post. Nah, stop. Bismillahirrahmanirrahim, enter. Set oh, fail. Tes via PyTest. Harusnya sama ya. Assertion error. Tes via PyTest. Harusnya sama nih. Harusnya dia bakal oke. Coba kita cek dulu di Trello aja. Udah ada tes via PyTest. Udah jadi nih. Tapi kenapa fail ya? Kenapa dia fail? Kita cek dulu. Ini dia masalahnya. Kalau kita pakai kalau kita pakai JSON path ini, assert name ini harus begini nih. Kita kayaknya harus segini deh, biar sama. Coba ini PyTest 2, ini PyTest 2. Kita save dulu. Harus pakai indeks 0. Kita coba ya, bikin lagi ya. Semoga berhasil. Entar. Pas. Nah, iya. Jadi kalau kita pakai JSON path, dia bakal butuh nge-index dulu. Indeksnya kasih aja 0. Name index 0. Ini mestinya jadi tes via PyTest 2. Oke, tes via PyTest 2. Jadi deh. Itu caranya testing post method menggunakan Python dan PyTest. Menggunakan Postman juga. Jadi tadi aku jelasin secara manual dan secara otomatis secara otomasi via Python dan PyTest. Lalu juga gimana caranya kita ngambil value dari JSON-nya untuk validasi atau untuk assertion. Tuh. Ya, sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya berarti tentang yang lain ya, metode yang lain. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum. Dadah. Sampai jumpa.